Perumahan elit Quantum City. Satu unit mobil Lamborghini Gallardo memasuki pelataran halaman rumah mewah berbentuk castle di kawasan elit perumahan Quantum City ini. Dari dalam, tampak seorang pemuda sahabat Duff Clifford bernama Bennett keluar dan buru-buru membukakan pintu di bagian penumpang. Memang semenjak hubungan antara Darren, Reno, dan Duff ini retak, hanya Bennett saja yang menjadi sahabat Duff. Dylan juga memilih untuk menjauhi anak orang terkaya di Quantum City ini karena Darren adalah sepupunya. Banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh Duff ini membuat dia tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus yang mana satu terlebih dahulu untuk dihadapi. Kini, masalah Duff bertambah satu lagi, yakni dengan mahasiswa baru bernama Namora. Dari kursi penumpang, Bennett terlihat sedang memapah tubuh Duff dengan kepala bersimbah darah. Tadinya Bennett ingin mengajak Duff untuk langsung saja singgah di rumah sakit, namun segera ditolaknya. Ini dia lakukan agar bisa mendapat tanggapan instan dari sang ayah kelak jika dia mengadu. Benar saja, ketika kedua pemuda yang berjalan semboyang itu memasuki rumah besar tersebut, dari ayah dalam para pelayan mulai panik. Kepanikan para pelayan di rumah itulah yang menarik perhatian dari Tuan Besar Clifford. Dia yang baru turun dari lantai 2 berdiri terpaku, melihat keadaan putranya yang tampak sangat sekarat itu. Mulai dari kepala tampak darah, terus meleleh dan membasahi kemeja putih milik Duff. "Apa yang telah terjadi dengan Duff?" tanya Tuan Clifford membentak dengan nada penuh kekhawatiran. Bernard, yang juga merasa khawatir akan keadaan Duff, segera menjawab semua yang dia ketahui, karena memang kejadian itu tepat berada di depannya. "Uncle, Duff terlibat perkelahian dengan mahasiswa baru di Club University. Mahasiswa itu adalah sahabatnya Naomi. Tidak jelas kesalahan apa yang dilakukan oleh Duff. Tiba-tiba, pemuda sahabat Naomi Johnson langsung menyerang Duff dengan piring makanan tepat di depan kantin kampus," kata Bernard John menjelaskan secara sepihak. "Apa? Lagi-lagi ini adalah ulah putri Johnson itu?" "Benar, Uncle," jawab Bernard mengiyakan pertanyaan dari lelaki paruh bayi itu. "Kurang ajar, ini sudah melampaui batas. Aku tidak bisa lagi menahan. Keluarga Johnson ini harus menerima konsekuensi dari apa yang putri mereka lakukan. Sekarang, siapkan mobilku. Panggil beberapa orang anak buah si Badak dan malam ini kita akan berangkat ke Quantum Housing area untuk menekan keluarga Johnson keparat itu." "Ayah, aku ingin Naomi itu bertekuk lutut di kakiku dan meminta pengampunan atas apa yang telah diperbuat. Aku juga ingin agar orang-orang yang dekat dengannya mendapatkan kesulitan di Quantum City ini. Aku tidak bisa tenang jika mereka masih bebas bergerak dengan leluasa di Quantum City ini. Bila perlu, bunuh saja mereka untuk melampiaskan rasa sakit hatiku ini," kata Duff merengek kepada ayahnya. "Obati dulu lukamu itu. Ayah akan mengaturnya untukmu," kata Tuan Besar Clifford pula. Duff Clifford tersenyum mendengar jawaban dari ayahnya ini. Dia segera meminta kepada dokter pribadi di keluarganya untuk mengurus dan mengobati luka di kepala yang diderita akibat salam perkenalan dari Namora tadi. Sore itu, satu unit mobil tronton trailer memasuki kawasan Quantum Entertainment dan langsung menanjak menuju ke Highland Park dan berhenti tepat di depan villa top nomor 12 di kawasan tersebut. Dari dalam, tampak Daniel dan Rico tersenyum memandang ke arah Joe yang memang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya mobil tronton trailer itu memasuki kawasan villa miliknya itu. "Apa itu, Paman?" tanya Joe heran sambil meninjau keluar dari jendela ruangan itu. "Mobilmu telah sampai," jawab Rico tersenyum. Mobil barukah?" tanya Joe tidak sabaran. "Enak saja kau mengatakan mobil baru. Apa kau sudah meminta kepada ayahmu?" tanya Daniel sambil menarik jabrik anak itu. "Hehe, ayah memang tidak mengatakan akan membelikanku mobil baru. Tapi, mobil yang mana?" tanya Joe pura-pura tidak tahu. "Kau lihat saja keluar sana. Paman berdua mau istirahat dulu. Ada banyak hal yang akan kami urus malam nanti sebelum kembali ke Star Hills."
kata Daniel lalu segera meninggalkan ruangan pribadi milik Joe sambil diikuti oleh Rico. Mobil bergaya jadi superstar di Quantum City ini, kata Joe lalu berjingkrak-jingkrak sehingga dia menjatuhkan gelas miliknya yang berada di atas meja. Joe segera berhenti dan berjingkrak dan menutup mulutnya ketika pintu ruangan itu terbuka dan melihat kepala Daniel muncul memandang ke arahnya. Hehehe, kata Joe sambil menutupi mulutnya. Ada ekspresi malu di wajah pemuda itu. Kurang nih sintingmu itu, kata Daniel sambil menggelengkan kepalanya. Lelaki parubaya sahabat ayahnya itu kembali menutup pintu ruangan milik Joe tadi. Apa salahnya aku sinting? Tanya Joe dalam hati. Lalu pemuda itu kembali berjingkrak-jingkrak sesuka hatinya. Penat berjingkrak-jingkrak, Joe kini melihat ke arah jendela. Di bawah, dia melihat beberapa orang sedang memberi aba-aba untuk menurunkan mobil Legion Hypersport miliknya yang konon harganya hampir mencapai 5 juta pound sterling. Dan hanya ada beberapa unit saja di dunia. Siapa yang akan aku bawa? Apakah Naomi, Talia, Ruby, Melissa, Aurelie, atau aku membawa Ever secara bergantian? Pusing aku, kata Joe sambil menggaruk-garuk dagunya. R4, R1, R2, R3, dan R4. Mengapa rumit sekali? Apakah aku harus mengganti nama mereka? R1 bisa diganti menjadi Robert. R2 bisa menjadi Rudolph. R3 menjadi Riddick. Terakhir, R4 menjadi Robocop. Tapi aneh sekali nama itu. Hahaha, kata Joe lalu menoleh hidungnya karena merasa lucu. Persetanlah, aku harus turun dulu melihat apakah mobilku itu lecet. Jika lecet, aku akan menuntut ayahku, kata Joe lalu dia keluar menuju lift yang akan mengantarnya untuk menuju ke lantai bawah. Tiba di bawah, semua kerja-kerja menurunkan mobil Legion Hypersport itu telah selesai. Ketika Joe berada di luar, semua di antara mereka segera membungkuk dan mempersilahkan kepada Joe untuk melihat-lihat keadaan mobil tersebut. Aku mau lihat, jika lecet, aku akan memotong gaji kalian, kata Joe yang membuat perut mereka mendadak mulas. Joe kini mengitari mobil berwarna hitam metalik itu dan tersenyum puas karena tidak ada sedikit pun bekas lecet. Senyuman dari Joe ini bagaikan obat diare bagi para lelaki yang berada di tempat itu. Karena dari tadi mereka membayangkan akan mendapat denda ketika ada sedikit saja lecet pada mobil tersebut. Panggil mekanik kemari untuk mengatur ulang setelan mobilku ini. Malam ini, aku akan keluar jalan-jalan bersama dengan cinta keduaku ini, kata Joe sambil mengelus mobil kesayangannya itu. Kesayangan karena mobil ini adalah hadiah dari kedua orang tuanya atas pilihan dari sang ibu.